Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya bagi surga itu ada 100 derajat. Ma baina darajataini, antara derajat satu dengan derajat berikutnya, ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang masih membimbing kita, mengarahkan kita untuk bisa senantiasa memegang teguh dari nikmat yang mulia ini, karunia yang agung ini, yaitu nikmat iman dan Islam, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa istiqomahkan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akhirkan kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita bahas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengumpulkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini untuk berkumpul di mahsyar, yaitu dikatakan oleh Abu Hurairah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina nafkhataini arba'un, antara satu tiupan dengan tiupan berikutnya 40. Ditanya 40 hari tidak menjawab, 40 bulan tidak menjawab, 40 tahun tidak menjawab. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya, yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu menurunkan hujan, dan dari hujan tersebut tumbuhlah manusia. Maka bagaimana urutan dari peristiwa itu, yaitu yang pertama tiupan yang pertama seluruh makhluk meninggal dunia, dan kemudian mereka itu akan terurai, yang tersisa hanya tulang ekor. Lalu turun hujan, dari hujan tersebut kemudian membasahi tulang ekor, dan dari tulang ekor tersebut terbentuklah jasad manusia. Lalu kemudian tiupan yang kedua, ya, summa nufikha fihi al-ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua, faidahum qiyamu yanzurun, maka mereka itu berdiri, ya, maksudnya apa? Manusia itu bangkit. Jadi mana yang lebih dahulu, sebagaimana pertanyaan yang telah lalu, hujan terlebih dahulu atau tiupan? Maka yang terlebih dahulu adalah hujan, yang itu menumbuhkan jasad. Kemudian apa? Tiupan yang kedua. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bagaimana jaza, balasan orang-orang yang tagha, orang-orang yang durhaka kepada Allah, tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan membahas, yaitu keadaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kabar-kabar yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan.
Baik, kita masuk kepada ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza. Mafaza itu adalah tempat orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi di sini aslinya kalau kita belajar tarkib bahasa Arab, innal mafaza lil muttaqin. Aslinya begitu. Saya ulangi lagi. Aslinya innal mafaza lil muttaqin. Tapi kenapa di situ disebutkan inna lil muttaqina mafaza? Lebih dahulu mana? Mafaza atau lil muttaqin? Di sini Pak, Bu. Di dalam ayat lebih dahulu mana? Lil muttaqin. Inna lil muttaqina mafaza. Sekali lagi, kalau kita belajar tarkib bahasa Arab, kaidah asalnya innal mafaza lil muttaqin. Kaidah asal berarti yang didahulukan yang mana? Al-mafaza. Nah, ini kaidah asalnya. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mafaza, mendahulukan lil muttaqin? Kan begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengutip dari tafsir Ibnu Ashur ya, dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan ada lafal inna, di situ inna, lidilalati ala ihtimami bil khabar li alla yashukku fihi ahadun. Untuk apa? Mengabarkan bahwasanya khobar dari kalimat ini merupakan perkara yang penting, yang khawatir ada seseorang meragukannya. Saya ulangi lagi, kalimat inna itu untuk menjelaskan khobar dari kalimat ini, yang khawatir ada orang yang meragukan akan kebenaran khobar dari kalimat yang ada di dalam ayat ini. Sekarang kita bahas mana khobarnya. Sedikit kita belajar bahasa Arab Bapak Ibu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada inna, ada ismun dan khobar. Ismu inna dengan khobar inna. Insya Allah yang mungkin pernah belajar bahasa Arab tahu ismu inna dengan khobar inna. Ismu inna itu mafaza, khobar inna lil muttaqin. Khobar inna lil muttaqin. Maka ketika ada kalimat inna, itu menunjukkan apa? Pentingnya penyebutan lil muttaqin. Pentingnya penyebutan lil muttaqin itu apa? Khobar dari inna. Dan kenapa didahulukan lil muttaqin dari mafaza? Nah ini alasannya adalah alal wa taqdimu khobar, dan mendahulukan khobar inna ala ismiha, dari isim inna, lihtimami bihi tanwihan bil muttaqin, karena sangat pentingnya itu sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti al-muttaqin dan mafaza itu dua-duanya penting. Ya, dua-duanya harus difahami, dua-duanya harus diyakini. Nah ini maknanya begitu. Ya, ketika ada inna lil muttaqina mafaza. Nah, kita jelaskan artinya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada mafaza, al-makan lil fauz, tempat kemenangan, yaitu menurut ulama adalah al-jannah, surga. Maka bagi orang-orang yang bertakwa disediakan untuknya surga. Mafaza itu surga. Nah, maka siapa orang-orang yang bertakwa? Nah,
Di sini ada sebuah perkataan yang bagus dari Thaliq bin Habib. Thaliq bin Habib, takwa itu kata beliau, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya melakukan ketaatan yang berlandaskan kepada ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Berarti mengikuti sunnah Rasul. Tidak hanya sekedar niatnya benar tapi caranya salah. Berarti di sini kata Thaliq bin Habib, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah yang ketaatan itu berlandaskan kepada apa? Di atas nur, cahaya, yaitu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tarju sawaballah, engkau mengharap pahala dari Allah, berarti ikhlas. Maknanya seseorang ketika mengatakan dia bertakwa, melakukan amalan, syaratnya dua, yaitu apa? Mengikuti Rasul, yang kedua ikhlas. Cukup orang dikatakan bertakwa karena amalan solehnya ketika dia tidak ikhlas, atau dia ikhlas tapi tidak benar, maka itu bukan orang yang bertakwa. Takwa itu kan memiliki apa? Pengaruh baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di akhirat tadi mafaza, yaitu kemenangan berupa surga. Nah, di dunia makhraj. Apa makhraj? Solusi dari kesulitan-kesulitan. Sulit ibadah, mendapatkan solusi. Solusinya apa? Ada sebuah kesempatan dan kemudahan menghadiri majelis ilmu. Ini kan apa? Belajar untuk beribadah. Solusi ketika seseorang sulit beribadah. Nah, jadi yang pertama, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Lalu kata beliau, wa antatruka maksiatallah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas petunjuk Rasulullah. Maknanya apa? Kita tidak serampangan mengatakan ini maksiat, ini bukan, kecuali karena kita tahu ilmunya, sehingga kemudian kita ingkari. Berapa banyak orang yang mengingkari sesuatu yang dia anggap maksiat, tetapi nyatanya itu merupakan kebaikan. Ada pengajian bagus, dibubarkan. Ini mungkin apa? Salah di dalam menyikapi. Dia ingin mencegah dari perbuatan mungkar, tetapi yang dia cegah bukan kemungkaran. Apa? Ternyata yang dia cegah adalah kebaikan. Nah, ini jadi meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas apa? Cahaya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ilmu. Takhafu iqaballah, engkau takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang meninggalkan maksiat tanpa dibarengi rasa takut kepada Allah, dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Sekarang kira-kira kalau misalkan kita lihat ada orang Kristen yang dia jalan, pertanyaannya, apakah dia dapat pahala ketika dia jalan? Padahal ketika dia jalan, dia meninggalkan beberapa maksiat, tidak minum khamr, tidak makan babi pada saat jalan, ya, kemudian tidak melakukan atau tidak menyembah kepada selain Allah, kan begitu. Dia jalan ini, jalan saja, atau naik mobil, naik motor misalkan. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan pahala gara-gara itu?
Dia naik motor, sekali lagi apa? Tidak mungkin sambil naik motor minum khamr, kan begitu. Tidak mungkin sambil naik motor makan daging babi. Apakah dia dapat pahala? Tidak. Kenapa? Karena dia meninggalkan maksiat itu bukan karena takut kepada azab Allah. Jadi ketika kita tidak mau meminum khamr, jangan berlandaskan kepada karena kita tidak suka. Wah, saya nggak suka kalau minum khamr. Memang saya dulu tidak biasa untuk minum minuman keras. Karena itu dia tidak dapat pahala dan tidak mendapatkan pengaruh ketakwaan. Tapi kalau dia tinggalkan, ini merupakan larangan Allah, maka saya harus tinggalkan. Insya Allah dia mendapatkan apa? Mendapatkan pengaruh dari ketakwaannya. Ketakwaannya bertambah dan dia tentunya apa? Mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia dan tentunya di akhirat mendapatkan apa? Mafaza, surga. Jamaah yang dirahmati Allah, dan sebagaimana khotib mengatakan, khotib mewasiatkan kepada diri khotib dan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan. Nah, maknanya meningkatkan berarti ada takwa yang masih rendah, kan begitu? Ditingkatkan. Ada yang sudah tinggi, ditingkatkan lagi. Berarti dari situ maknanya apa? Takwa itu bertingkat-tingkat. Begitu pula ketakwaan manusia antara fulan dengan fulan yang lain itu pun berbeda. Itu pun berbeda. Bapak fulan dengan bapak fulan itu ketakwaannya bisa jadi berbeda. Ya, walaupun sholat di masjid yang satu, bermakmum dengan imam yang satu. Oleh karenanya orang yang bertakwa memang janji Allah dia mendapatkan surga. Tetapi apa? Surganya ini juga bervariasi sesuai dengan apa? Variasinya ketakwaan masing-masing. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya bagi surga itu ada 100 derajat. Ma baina darajataini, antara derajat satu dengan derajat berikutnya, ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Kira-kira kalau kita ukur berapa kilo itu Bapak Ibu-ibu? Kita lihat ke atas itu melihat biru. Biru atau hijau? Biru Pak ya? Biru atau hijau Pak Bu? Biru ya? Nah, biru. Apakah itu langit? Bukan ini plafon. Kita keluar maksudnya. Kita lihat biru. Apakah itu langit? Bukan langit. Itu adalah apa? Batas pandangan kemampuan penglihatan kita. Bukan langit. Nah sekarang kalau kita bayangkan ya, derajat satu dengan derajat berikutnya itu antara langit dan bumi. Wah, itu kayak mana itu? Ya. Dan ini ada 100 derajat. Nah, tentunya orang-orang nanti akan ditempatkan sesuai dengan apa? Ketakwaannya. Maka kata Rasul, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah. Surga yang paling tinggi dan paling tengah. Nah ini firdaus. Jadi derajat 100, satu derajat ke derajat berikutnya bainas sama'i wal ard. Nah, sekali lagi kaum muslimin pun orang yang bertakwa, mohon maaf, itu bertingkat-tingkat. Disaring lagi, lebih luas lagi orang yang beriman. Lebih luas lagi orang yang Islam. Yang mungkin pernah kita sampaikan di sini, orang Islam itu ada yang masuk surga secara langsung, ada yang mampir dulu ke neraka. Kan begitu. Yang masuk surga secara langsung bertingkat-tingkat tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh nanti orang yang masuk surga itu ya, orang yang masuk surga itu
akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar fasilitas itu lebih sempurna. Bahwasanya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan akhiru man yadkhulul jannata rajulun. Ada seseorang yang paling akhir masuk surga. Nah ini Ibnu Mas'ud menceritakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti ada orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Ini terakhir masuk ke surganya. Yaitu apa? Fa huwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhun nar. Kadangkala dia jalan, kadangkala dia jatuh. Ya, kadangkala kesengat api. Tetapi dia mampu untuk melewati sirat, melewati jisr, melewati jembatan. Dia itu jalan jatuh, ya, merangkak, jalan lagi, merangkak, gelantung, disengat oleh api, terus jalan lagi dia. Kan ada orang yang melewati jembatan itu seperti kilat. Ada yang melewati jembatan seperti apa? Menaiki kuda. Ada yang seperti berlari, ada yang berjalan. Nah ini yang berjalan jatuh. Kemudian apa? Kemudian dia tersengat oleh api, jalan lagi. Ya, ini orang yang terakhir masuk surga tanpa masuk ke neraka dahulu. Ada orang yang neraka dahulu. Jadi sekali lagi, yang terakhir masuk surga dari kalangan orang-orang yang tidak masuk neraka. Ya, saya ulangi lagi, ini orang yang terakhir masuk surga dari kalangan orang-orang yang tidak masuk neraka. Ada nanti yang terakhir keluar dari neraka, dia masuk neraka dahulu. Nah, jadi beliau ceritakan jalan jatuh, jalan jatuh. Kemudian apa? Faida majawazaha iltafat ilaiha. Ketika sudah sampai di ujung sana, sudah nyebrang, lalu dia menoleh ke belakang, melihat jembatannya. Ya, kalau misalkan kita naik mobil, jembatan kayu yang bolong-bolong, kita hati-hati menyupirnya. Wah, khawatir jatuh ini, jalannya licin, deg-degan, keringatan, berjam-jam, akhirnya sampai di tepi sana. Lalu setelah kita sampai, tidak mungkin atau biasanya kita tidak langsung jalan, berhenti dulu melihat. Rupanya kayak gitu tadi saya lewat. Nah, orang ini apa? Menoleh ke belakang. Lalu dia mengatakan tabarakalladzi najjani minka. Ya. Sungguh ya, Maha suci Allah, maha kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkanku dari engkau, dari jembatan itu, engkau. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku hal yang tidak pernah diberikan oleh orang yang pertama dan orang yang terakhir. Dikira beliau ini orang yang paling selamat, kan begitu, karena sudah saking senangnya. Lalu kemudian didekatkan kepadanya pohon. Dia lalu apa? Meminta, ya Allah, sudikah engkau dekatkan saya dengan pohon itu agar aku bisa berteduh dan bisa memakan buah-buahan darinya dan meminum air yang ada di pohon tersebut. Allah dekatkan. Ya, lalu kemudian dia melihat ada yang lebih hijau lagi. Nah, kayaknya lebih mantap lagi. Minta kepada Allah, ya. Lalu Allah kemudian mengatakan, yakin kamu nggak minta lagi? Saya yakin saya tidak minta lagi. Lalu kemudian dikasih pohon yang kedua. Lebih enak ini. Melihat pohon yang ketiga, akhirnya minta lagi kepada Allah. Ya, minta lagi kepada Allah. Dan pohon ketiga ini adalah pohon yang dekat dengan pintu surga. Lalu dia mendengar di dalam surga itu sebuah perkataan-perkataan yang baik. Kayaknya enak nih kalau masuk.
Akhirnya kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau mendapatkan dunia, ya, a'taituka ad-dunya wa mislaha ma'aha, aku memberikan kepadamu dunia dan hal yang seperti dunia itu. Jadi dunia dan ditambah lagi yang mirip dengan dunia. Maksudnya apa? Kenikmatan-kenikmatan yang banyak ini diberikan kepadanya. Dalam riwayat yang lain sampai 5 kali, ada yang mengatakan sampai 3 kali. Dunia dan seisinya dikali 1, dikali 1 lagi, dikali 1. Jadi seperti itu, seperti itu, seperti itu. Mananya sampai 3 kali, ada yang mengatakan sampai 5 kali. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Robbi, la tastazi bi, wahai Robku, janganlah engkau menghina aku, jangan engkau bercanda denganku. Jadi dia itu menganggap Allah sedang bercanda dengannya. Lalu apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala tertawa. Aku tidak akan mungkin bercanda denganmu. Wa ana rabbul alamin, kata Allah, dan aku adalah Rabb semesta alam. Ketika Ibnu Mas'ud meriwayatkan itu, beliau tertawa. Ibnu Mas'ud ketika tertawa tidak ada yang tanya, tapi berharap ada orang yang bertanya. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, kenapa kalian tidak bertanya kenapa aku tertawa? Lalu kemudian mereka, orang yang mendengar, bertanya, ya sudah kalau begitu kenapa engkau wahai Ibnu Mas'ud tertawa? Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tertawa karena dulu aku mendengar hadis ini dan Rasul SAW tertawa. Dan kenapa Rasul tertawa? Karena Rasul tertawa dari tertawanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi. Masya Allah. Ini untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian dibacakan ayat, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan hendaklah kalian bersegera menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin, untuk juga mendapatkan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu yang menginfakkan di waktu luang dan di waktu sempit, dan kemudian dia tidak mendolimi, ya, kemudian dia senantiasa beristighfar kepada Allah ketika melakukan dosa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada mereka, yaitu mereka mendapatkan ampunan Allah dan surga tajri min tahtihal anhar. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Jadi ini adalah kabar atau cara bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa agar mendapatkan mafaza, surga. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke-31. Innalil muttaqina mafazah. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, hadaiqa wa a'naba. Hadaik jam'u hadiqah. Hadiqah itu taman, basatin. Apa basatin? Bustan. Bustan itu kebun, ya. Kebun-kebun. Wa a'naba. A'nab itu inab, yaitu apa? Anggur. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah mengatakan surga di ayat ke-31, orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga, dan di sana ada hadaik. Apa hadaik? Taman-taman atau kebun-kebun. Berarti di sini dalam ayat yang ke-32 itu hanya
bagian dari mafaza. Saya ulangi lagi, ayat ke-32 adalah bagian dari mafaza, bagian dari surga. Karena di surga itu tidak hanya kebun, tetapi ada apa di sana? Ada bidadari yang nanti setelahnya kita bahas. Ada kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada pasar. Di surga itu ada pasar, Bapak Ibu. Ada pasar. Yang pasar itu adalah tempat orang-orang berkumpul. Tempat orang-orang berkumpul. Ada sarir, apa sarir? Kasur, ya. Dan ada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nah, maka hadaik yaitu merupakan satu kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan di surga untuk lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka basatin ataupun hadaik di sini dijelaskan adalah taman-taman yang di situ terkumpul atau tumbuh banyak pohon buah-buahan. Jadi pohon buah apa saja tumbuh di sana, dan kemudian menjelaskan wa'naba. Apa itu a'nab? Anggur. Dijelaskan di situ karena anggur itu adalah tanaman yang dominan di kebun tersebut. Ya, anggur merupakan tanaman yang tentunya berbuah yang dominan, berarti banyak pohon anggurnya, walaupun pohon yang lain itu ada. Wahadaiko wa'naba. Masya Allah, ya. Jadi taman-taman yang penuh dengan buah-buahan serta di sana ada anggur-anggur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan wa kawa'iba atraba. Nah, ini nih. Dan bidadari-bidadari yang sebaya. Kawaib itu dari ka'bun. Ka'bun itu yang terangkat. Ka'bun, ka-a-ba, itu untuk mengungkapkan seluruh hal yang terangkat. Seluruh hal yang terangkat. Maka kawaib adalah bidadari-bidadari yang cantik jelita. Ya, yang cantik jelita. Nanti bapak ibu-ibu baca sendiri saja artinya. Ya, insya Allah lebih puas kalau membaca sendiri. Jadi cantik jelita, wa kawaib yang terangkat. Nah itu. Atroba itu adalah yang sebaya. Maknanya apa? Umurnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu tua. Maka dijelaskan ada yang mengatakan umur belasan, ada yang mengatakan umur antara 32 sampai 33 umurnya. 32 sampai 33 umurnya. Dan laki-lakinya pun demikian. Pria dan wanita, laki-laki dan perempuan di surga umurnya dalam umur sekian. Ya, 32 sampai 33. Tidak tua. Kalau mau jadi kecil juga nggak apa-apa. Kalau mau jadi tua juga nggak apa-apa. Itu kemauan dia. Tetapi tabiat manusia, dia ingin apa? Yang kuat dan dalam keadaan di masa dia mengalami waktu yang paling ganteng, paling cantik, yaitu 32 sampai 33. Masya Allah. Jadi bapak-bapak yang sudah ibu-ibu yang sudah 40 tahun pernah mengalami ganteng. Yang umur belum 30 berarti belum pernah atau belum mengalami ganteng. Ya Ustaz ya.
umur masih di bawah 30, kan begitu. Belum mengalami ganteng, belum mengalami keperkasaannya. Ya, tentunya ini normalnya manusia. Mohon maaf, bukan orang yang mungkin kena penyakit dan yang lainnya. Normalnya manusia itu umur-umur segitu produktif. Produktif 32 sampai 33 dalam tafsir dikatakan demikian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita kembali kepada hadaik, kami lupa. Pohon-pohon ataupun bustan, yaitu kebun yang di sana ada pohon-pohon. Bagaimana pohon di surga? Kata Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, inna lil jannati la syajaratan yasirur raqib mi'ata amin la yaqta'uha. Sesungguhnya kata Rasul, di surga itu ada pohon yang seorang raqib menunggangi kendaraan dari satu tepi fi dhillihi. Apa itu dhillun itu? Apa ini bayangannya Pak ya? Bayangannya dari satu tepi ke tepi berikutnya itu 100 tahun. Ya, 100 tahun itu belum cukup untuk sampai ke tepi berikutnya. Masya Allah, ini kan tepi Pak ya, Bapak Ibu-ibu. Dari sini 100 tahun itu belum sampai sini, belum sampai tepinya. Berarti sebesar apa pohonnya? Oh, mungkin orangnya lambat, 5 km per jam. Nah, tadi saya ngisi BBM ada tulisan 5 km per jam. Tak pikir-pikir, oh ya 5 km per jam ya lambat banget kan begitu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, yasirur raqib al-jawad al-mudammar as-sari. Seorang penunggang yang dia itu mantap, tunggangannya juga mantap, orangnya mahir dan sari, cepat. Itu pun belum mampu. Ya, 100 tahun itu tidak cukup untuk sampai kepada tepinya. Ini orang yang paling kebut. Masya Allah, ini Valentino Rossi misalkan belum sampai. Ya, kalau misalkan kita ingin ukur, ya ukur pada saat itu. Kuda itu paling cepat berapa kilometer per jam Pak? Yang suka naik kuda ini Pak, 40 km per jam mungkin Pak ya. Setuju atau tidak? Setuju ya. 40 km per jam. 40 kalau kita naik kendaraan berarti 40. Ini 40 km per jam. Berarti kalau 24 jam 40 kali 40 kilo kali 24. Ini sehari. Sehari ini Bapak Ibu-ibu. Belum setahun. Kalikan sebulan 30. Lalu kalikan lagi berapa? 360. Kalikan 100. Itu pun belum cukup tadi 100. Masya Allah, berarti selebar apa, sebesar apa pohon itu. Dan pohonnya tidak berbahaya. Kalau pohon sudah seperti itu di dunia, ada tulisannya, hati-hati jangan berteduh di bawah pohon, khawatir ada ranting yang jatuh, kan begitu. Ada tulisannya. Ya, Bapak Ibu-ibu pergi ke Ragunan itu nanti ditulis hati-hati yang berteduh di bawah pohon. Karena ngeri itu pohonnya. Itu di dunia. Tapi di akhirat tidak ada. Di surga tidak ada yang seperti itu. Dan pohon itu penuh dengan buah. Masya Allah ini. Azan Pak ya? Baik, tadi kita lanjutkan wa kawaiba atsroba dan bidadari-bidadari yang umurnya sebaya, yaitu umurnya 32 sampai 33. Ibu-ibu jangan khawatir laki-laki dapat bidadari. Lalu kalau yang perempuan dapat apa? Jadi bidadari. Masya Allah. Nggak perlu make up. Nggak perlu make up, langsung glowing. Ya, langsung dalam keadaan yang apa? Tadi kalau laki-laki seganteng-gantengnya, berarti secantik-cantiknya. Di umur yang dia paling cantik, 32 sampai 33. Sekali lagi ini perempuan yang normal. Beda kalau misalkan banyak make up, umur 30 sudah ngidupin kompor karena plastik, kebakar plastiknya, operasi plastiknya. Ini tentunya bukan yang seperti itu. Jadi apa?
laki-laki dapat bidadari, perempuan jadi bidadari. Ya, maka luar biasa. Jadi jangan, waduh, kalau kita jadi bidadari berarti nanti bagaimana? Laki-lakinya pun jadi apa? Laki-laki yang paling tampan. Insya Allah keduanya itu apa? Saling mendapatkan manfaat. Tidak ada kedoliman. Maka insya Allah nanti kita bahas kata-kata yang ada di surga. Kata-katanya saja menyejukkan, tidak ada kedoliman, apalagi perbuatan ataupun seluruh ya yang kemudian itu terjadi di surga. Jazakumullah khairan. Mungkin ini sesi yang pertama, insya Allah kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Masih dalam, sekarang kita beranjak kepada ayat ke-34. Jadi insya Allah kita sampai ke 36. 34 sekarang Allah berfirman, wa ka'san dihaqa. Ka'as itu gelas-gelas yang terisi, Masya Allah. Ya. Bisa kopi, bisa teh, Pak. Ya. Gelas-gelas yang terisi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh di surga itu banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita. Di antara airnya, yaitu dalam surat Muhammad ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Permisalan surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun mimma'in ghairi asin. Di sana ada sungai ghairi asin. Ghair itu tidak, asin apa, Pak? Tawar. Artinya tawar ini, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ada sungai yang tawar, rasanya tawar, tentu menyegarkan. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan ada sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Kenapa dikatakan tidak berubah rasanya? Biasanya air susu kalau didiamkan lebih dari 1 hari sudah basi. Tapi ini kata Allah, lam yataghayyar ta'muh. Rasanya tidak berubah. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan ada sungai dari khamr. Khamr ladzatin lisyaribin, yang itu lezat, segar, yang dirasakan oleh orang-orang yang meminumnya. Kalau khamr itu kan hanya apa? Hanya nafsu saja. Dia mengatakan enak itu karena nafsunya. Hakikatnya tidak. Kan begitu. Hakikatnya tidak. Diminum katanya sih panas. Makanan kalau panas gimana? Minuman kalau panas gimana? Enak kalau diminum seger, sejuk. Ya. Panas-panasnya juga nggak enak, kemudian membuat akal hilang. Ya, apalagi efeknya tentu berkaitan dengan kesehatan, sangat tidak sehat, kan begitu. Jadi hakikatnya apa? Khamar di dunia itu merupakan kelezatan yang dikelilingi karena apa? Karena syahwat. Jadi syahwat, hawa nafsu memandang itu lezat padahal tidak. Lalu yang keempat, wa anharun min asalin musaffa. Dan sungai dari madu yang murni. Masya Allah. Jadi ada 4 sungai yang airnya itu tertuang dalam waka'san dihaqa, ya, gelas-gelas yang terisi. Maka
Ka'as itu gelas, dihaqo itu apa? Mutatabi'ah. Kata beliau menukil dari pendapat Mujahid dan Sa'id bin Jubair mengatakan wahya al-mutatabi'ah, yang senantiasa terisi. Habis terisi. Terus habis terisi terus begitu. Tidak ada istilah kekeringan. Tidak ada. Jadi begitu habis terisi, begitu habis terisi. Masya Allah, ini air minumnya, ya. Jadi kalau kita mampir ke apa namanya sekarang, apa itu Pak yang lagi Bapak Ibu yang lagi viral itu, warung kopi atau warkop atau apa itu, ya, segini kan 40.000, enak bagi yang suka, ya enak kan, memang ada sensasinya katanya, ya, yang usaha itu juga nggak masalah kan begitu. Nah ini apa, begitu habis nggak bisa kita tuang lagi kecuali harus keluar 40.000 lagi kan begitu. Tapi di surga lebih lezat daripada kopi yang 40.000 dan tidak habis-habis. Kalau minum nggak kembung, kalau minum nggak kembung. Tidak ada WC di surga. Karena apa? Orang tidak butuh buang air kecil dan buang air besar. Masya Allah. Jadi kalau dia mau minum ya minum terus begitu. Dia ingin berhenti, berhenti. Masya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan kita di dunia ini merasakan lezat kalau kita belum kenyang. Kalau sudah kenyang sama aja, mau kopi mau air, apalagi kembung, minum. Ya, naik mobil mabok, minum. Alah nggak enak apa-apa udah. Mau suruh makan pisang goreng, pizza sama aja, nggak enak karena mabok. Tapi kalau di surga apa? Itu semuanya nikmat, dan kenikmatan yang ada di surga itu sungguh luar biasa ketika dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada hal yang ada di surga itu di dunia tidak ada, illal asma, kecuali namanya saja. Di sini ada apel, di surga ada apel, sama-sama namanya apel, tapi apa? Hakikatnya berbeda. Sama-sama ada khomer di dunia, di surga ada khomer, tapi apa? Hakikatnya berbeda, pun yang lainnya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, ya. Jadi mereka dituangkan air minum, yang air minum itu dicampur dengan zanjabil. Apa zanjabil itu Bapak Ibu? Jahe. Dalam ayat yang lain jahe. Jadi jahe itu minuman penghuni surga. Masya Allah. Tenang saja, saya tidak sedang jual jahe, jadi nggak promosi saya. Maka kalau ingin sehat minum jahe, ya. Jahe. Lalu apa? Ainang fiha tusamma salsabila. Dari air campuran jahe itu, dari mata air yang ada di surga namanya salsabila. Nah, mungkin yang memberi nama anaknya salsabila, dia apa? Mengambil filosofi tadi, mata air surga. Masya Allah. Jadi apa? Minuman-minuman yang di surga itu luar biasa. Dari sungainya, kemudian yang dihidangkan, belum kemudian jusnya dan yang lainnya. Ada di surga apapun yang kita minta, dan sekali lagi hakikatnya berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu dalam ayat ke-35, la yasma'una fiha lawwaw wala kidzaba. Tidak terdengar di dalamnya sebuah kalimat laghwun, sia-sia, dan kata-kata dusta. Ya, tidak terdengar di sana suara-suara yang melalaikan, suara lalai dan dusta. Tidak seperti konsep diskotik atau kafe pada saat ini. Kafe itu tulisnya apa itu Bapak Ibu? Full musik atau apa itu? Live musik. Nah, masuk sambil ngopi, ngobrol, kentang goreng semangkok harganya 20.000. Makanya sedikit-sedikit, nggak kenyang, tapi sensasi katanya orang. Ada live musik. Ya, padahal musik itu laguan
wa kidaba, ya, sesuatu perkataan yang sia-sia dan bohong. Bohong itu, lagu itu kan bohong. Aku mencintaimu, yang nyanyi selingkuh, ya kan? Itu bohong. Aku rela mati karenamu, kan begitu. Giliran dia itu kemudian meninggal dunia, nggak maulah cari lagi. Ini kan kata-kata dusta. Lagu itu kata-kata dusta, ya. Aku ingin hidup semati denganmu. Jika kamu mati, aku pun mati. Jika aku mati, kamu harus mati. Nah, ini repot kalau begitu. Ya kan, dulu ketika saya kecil tuh dengar lagu-lagu kayak gitu di SD itu kan. Wah, aku mati, kamu mati. Ibu saya ketawa, kalau mati sama-sama mati gimana, kan begitu. Nah, ini kan dusta, kata-kata dusta. Ya nggak mungkin itu bisa terjadi. Yang nyanyi vokalisnya atau yang mengarang lagu itu, kalau benar kekasihnya mati, nggak mau mati dia, cari lagi yang lain, kan begitu. Jadi dusta. Nah, ini mendengarkan itu pun menikmati, dan di surga tidak ada kata-kata dusta. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Waqiah, illa qilang fiha salamang salama, kecuali kata-kata apa? Salamang salama, selamat selamat, selamat selamat. Kata-kata yang indah, kata-kata yang jujur. Ya, kata-kata yang penuh dengan pujian. Maka Masya Allah, ini konsep kajian kita tuh konsep surga, insya Allah. Ada makanan, ada gelas, insya Allah yang didengarkan baik. Kalau yang baik, yang jelek dibuang. Nah, insya Allah mendengarkan tafsir, kita belajar bareng-bareng mempelajari tafsir konsep surga, insya Allah. Ya, dihamparkan permadani, Masya Allah, ini ya, luar biasa. Ada yang menyejukkan, ya. Ini kalau di zaman Fir'aun, Bapak Ibu-ibu, kita sudah mewah. Fir'aun itu orang kaya, tidurnya itu permadani ya kayak gini nih, kurang lebih. Ada yang suka ngipasin. Kita mohon maaf, orang yang nggak punya saja punya kipas angin di rumah. Dikipasi, Masya Allah. Masak, dimasakkan, tinggal pencet. Jadi kalau kita pikir fasilitas kita hari ini, kalau misalkan itu di masa Fir'aun, kita termasuk orang yang kaya raya. Nah, maka itu untuk menghibur kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi konsep surga begitu, ya. Bersama orang yang dia cintai, bersama bidadari, bidadari pun bersama dengan orang-orang yang soleh, kemudian makan dengan makanan yang baik, minum dengan minuman yang baik, kemudian dikelilingi wildan, ya, mukhalladun, anak-anak kecil yang imut, yang senantiasa bi aqwabin wa abarik wa ka'sim mim ma'in, yang membawa abarik yaitu teko, kemudian gelas, ya, yang itu dituangkan, dan gelas tersebut terbuat dari perhiasan-perhiasan. Masya Allah, ini ya, luar biasa. Lalu kemudian yang terakhir 36, jazaa'am mir rabbika ata'an hisabah, sebagai balasan dari Rabbmu, ata'an hisabah. Ya, atau itu pemberian, apa itu hisab? Maka dikatakan di sini taqulul Arab. Maka Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengambil makna hisab dari istimalul Arab. Orang Arab itu menggunakan al-hisab itu untuk apa? Maknanya apa? Beliau mengatakan taqulul Arab, orang Arab mengatakan a'tani fa'ahsabani. Ada orang memberikan kepadaku fa'ahsabani. Mana fa'ahsabani? Kafani, memberikan kepadaku dan mencukupkanku. Jadi maknanya apa? Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu cukup dan tidak kurang. Cukup dan tidak kurang. Baik itu cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi cukup untuk memenuhi keinginannya. Cukup untuk memenuhi keinginannya, bukan hanya sekedar kebutuhannya. Karena kalau di dunia itu kan dipisah, ya, ada orang nggak cukup, bisa jadi nggak cukup itu karena keinginannya lebih tinggi daripada kebutuhannya, itu kan dipisah kalau di dunia. Tapi di surga apa? Allah mencukupkan apa yang diinginkan oleh manusia atau oleh orang-orang yang bertakwa.
Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak lagi sifat ataupun bagaimana gambaran surga yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kabarkan kepada kita semuanya. Adapun ayat ini dari ayat ke-31 sampai ke-36 itu gambaran kecil dari kenikmatan surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang ahsanul husna, dia melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan husna. Husna itu surga, waziyadah, dan tambahan. Apa itu tambahan? An-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena logikanya Allah yang menciptakan surga. Surga itu indah, apalagi yang menciptakan surga, maka lebih indah. Maka mari kita melaksanakan kebaikan dan mengistiqomahkan dari apa yang kita lakukan itu, kita tingkatkan lagi supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ridho. Karena nanti Allah juga menampakkan wajahnya ketika ingin mengadili manusia, tapi ada dalam wajah murka. Maka dalam wajah di surga, yaitu dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Sebelum kita tutup, apabila ada yang ditanyakan kami persilahkan. Musik ini ulama 4 mazhab bersepakat itu haram. Ibnu Hazm itu kan tidak termasuk ke 4 mazhab tadi. Ibnu Hazm mengatakan tidak mengapa. Karena ini saya sedang memaparkan beberapa pendapat. Karena kata beliau, musik itu layaknya seperti ocehan burung. Kita mendengar burung berkicau kan boleh. Nah, kicau mania. Nah, ada kicau mania kan, mendengar kicauan burung kan boleh. Ya, boleh saja, dan kita boleh memelihara burung kan, selagi itu kita berbuat baik kepadanya. Nah, kita mendengar kicauan burung itu boleh. Nah, kemudian Ibnu Hazm mengkiaskan itu, menyamakan mendengar musik dengan mendengar kicauan burung. Tetapi wallahu a'lam bishawab, ternyata faktanya orang yang mendengarkan musik itu dia agak condong kepada musik tersebut daripada Al-Quran pada saat itu. Karena kebanyakan orang yang mendengar musik itu kan untuk mencari hiburan, kan begitu, untuk mencari hiburan. Daripada nggak ada kerjaan, biar agak refresh sedikit mendengarkan musik misalkan. Nah, maka kemudian dia dengarkan itu. Nah, dengan itu lebih baik dia mendengarkan lantunan Al-Quran untuk dia tadaburi, bukan untuk sekedar dia dengar tapi berlalu begitu saja. Itu pun juga tidak boleh. Ataupun dia mendengar motivasi, lebih baik ya ceramah asatidzah di YouTube kan banyak yang itu mengandung motivasi untuk bagaimana bisa meningkatkan ibadah kita. Insya Allah itu juga berpengaruh terhadap hati kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ahsan, lebih baiknya kalau bertanya boleh atau tidak, tentunya kita katakan ulama berbeda pendapat, kan begitu. Kalau kita katakan mana yang lebih afdol, maka tentu kita sepakat yang lebih afdol yaitu meninggalkan itu, kan begitu. Maka di sini kita sebagai seorang muslim mencari yang lebih afdol. Adapun musik itu juga dibagi. Ada musik yang bagi orang-orang yang membolehkan, musik yang boleh, musik yang tidak. Yang boleh yaitu yang dia itu musik untuk mengiringi lagu-lagu ataupun syair-syair menyemangati peperangan atau menyemangati ibadah, itu boleh katanya. Tapi kalau untuk mengundang kepada kemungkaran seperti mengundang kepada perzinahan dan yang lainnya, maka tidak diperbolehkan. Kan bingung kita. Kalau misalkan ada seperti itu syaratnya, kita bingung. Kalau ada rilis lagu baru, ini termasuk yang mana? Bingung kita. Maka lebih baik sudah tinggalkan
Al-Quran atau ceramah para asatidzah atau para motivator yang kita itu ketika mendengarkannya mendapatkan apa, semangat untuk melakukan kebaikan. Insya Allah itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Duf Pak ya, duf itu diperbolehkan di zaman Rasul SAW. Duf itu apa namanya, yang terbuat dari kulit. Nah itu diperbolehkan. Nah diperbolehkan dalam hal apa? Dalam hal pernikahan. Tetapi di sini perlu kita di salah satunya dalam hal pernikahan. Tapi perlu kita perhatikan, kalau di dalam pernikahan yang hadir laki-laki dan perempuan, yang nyanyi jangan perempuan. Karena bagus ini. Apanya? Suaranya. Wah, masalah ini. Terus dia kebayang-bayang sama wajahnya. Ini kan bahaya. Maka yang nyanyi laki-laki. Perempuan yang nyanyi di hadapan perempuan. Laki-laki di hadapan laki-laki, dan perempuan masih diperbolehkan. Ini juga perlu diperhatikan. Boleh, ya boleh. Tapi jangan sampai kemudian ada ikhtilat. Ikhtilat itu laki-laki perempuan. Nggak apa-apa di masjid. Ini kan untuk kebaikan. Laki-laki perempuan. Akhirnya apa? Terjadilah cinlok di sana kan begitu. Nah, banyak kan begitu. Dulu pasangan hadroh, ya nggak apa-apa. Kalau sekarang sudah menikah kemudian dia ngaji, ya nggak apa-apa. Tapi apa, khawatir nanti terjadi terulang kali yang demikian itu. Jadi di sini hukum asalnya duf itu boleh, tetapi apa tadi rambu-rambunya harus diperhatikan. Allahu a'lam bishawab. Karena kita menghukumi amaliyah Pak ya, prakteknya kan demikian, faktanya demikian yang kita jumpai. Apalagi sampai tangannya begini-begini itu kan, ketika ada, bentar Pak ya, ketika dia lagi sholawatan terus tangannya begini-begini, seakan-akan dia mendengar musik, mendengar lagu jahiliyah kan begitu, sampai apa kalau bahasa pondong-pondongan, taruh di atas itu Pak, diangkat. Nah orang di pundaknya dia goyang-goyangan begitu, kayak orang lihat konser musik. Nah ini kan tidak layak. Yang seharusnya salawat itu dia baca dalam keadaan khusyuk gitu kan, tunduk kepada Allah, ini enggak. Nah, ini tentu tadi perlu dievaluasi. Wallahu a'lam. Gimana Pak? Jadi sebelum kita bahas istri, laki-laki itu setiap orang dapat jatah satu, baik dia kafir ataupun muslim. Satu dapat satu jatah. Jatah tidak mesti dapat, jatahnya saja. Nah, adapun orang Islam yang mendapatkan lebih daripada satu, orang yang masuk surga mendapatkan lebih daripada satu, bisa jadi itu jatah orang kafir yang dia masuk neraka. Maka dalam hadis itu dikatakan, ketika orang itu bermaksiat, apa beda dari cemburu? Waduh, ini dulu pasangan calon pasangan saya ini, wah bisa suram masa depan misalkan begitu kan, bisa nggak jodoh. Karena apa? Bermaksud khawatir dia masuk neraka. Jadi saat masing-masing dapat satu. Kemudian pasangan di dunia, apakah dia menjadi pasangan kita di akhirat? Di sini kita lihat, dan tentunya menurut pendapat yang kuat menurut kami, wallahu a'lam bishawab, yaitu suami terakhirnya. Suami terakhirnya, ketika suami istri sama-sama masuk surga, maka suami terakhirnya yang menjadi pasangan si perempuan itu. Misalkan wanita itu punya suami, meninggal dunia suaminya kemudian masuk surga, tapi istrinya itu menikah lagi dengan lelaki lain, yang lelaki itu juga masuk surga, maka perempuan tadi itu nanti di akhirat pasangannya bersama suami terakhirnya yang masuk surga. Begitu Pak. Jadi kira-kira kalau kita meninggal dulu, wasiatnya nikah lagi atau enggak itu Pak? Nah, jadi kira-kira begitu ibu-ibu. Kalau pengen bersama suaminya, yaitu apa? Setia, ya, jangan nikah. Kalau mudah-mudahan suaminya masuk surga, ibu masuk surga, setia, jangan menikah. Loh, apakah boleh? Ada motivasinya, sedikit ngelebar nggak apa-apa Pak ya. Kata Rasul SAW, salah satu orang yang dinaungi di padang mahsyar, insya Allah di pertemuan akan datang kita bahas, tapi ada bocoran ini, yaitu apa? Salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah apa? Seorang perempuan mata anhu zaujuha, seorang perempuan yang ditinggal meninggal suaminya.
Lalu dia mengatakan, aku tidak akan menikah lagi, aku akan mengurusi anak-anak yatim. Karena itu kan jadi yatim, bapaknya meninggal, anaknya jadi yatim, sampai anak itu meninggal atau dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasinya. Tapi kalau mau menikah lagi juga tidak mengapa, untuk bisa apa? Mengendalikan apa? Keimanannya, kan begitu. Jadi begitu, Pak. Yang terakhir, siapa yang terakhir kemudian dia masuk surga, maka itu menjadi pasangannya. Maka istri Nabi itu kan nggak nikah lagi, Bapak Ibu. Istri Nabi setelah Rasul meninggal dunia tidak menikah lagi. Di antara hikmahnya itu agar para istri-istri Nabi itu apa? Bisa berkumpul dengan Nabi di surga. Allah alam bisawab. Munafik itu seperti iman. Sampai sini jangan pulang, bahaya kalau pulang. Munafik itu seperti iman. Nifak seperti iman. Iman itu apa? Naik turun. Iman punya tingkatan. Seperti takwa, Bapak Ibu ya. Punya tingkatan ya. Iman, takwa itu punya tingkatan. Nifak juga punya tingkatan. Nah, tingkatan rendah sampai tingkatan paling tinggi itu sudah Abdullah bin Ubay ya. Paling tinggi itu Abdullah bin Ubay. Ini ada tingkatan. Adapun tadi membenci orang soleh, itu juga merupakan cabang kemunafikan. Cabang kemunafikan. Yang itu mungkin sampai level sekian, ya sudah mencapai level sekian. Tentu bagi orang yang beriman kepada Allah, dia akan sedih ketika melihat saudaranya sesama Muslim mendapatkan musibah. Ya, seperti kita mendengar ada saudara-saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita di Xinjiang, saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di Palestina, itu mendapatkan kezaliman. Kita nggak kenal mereka dan kita nggak ngerti mazhab mereka itu apa. Apakah pakai usoli atau tidak, apakah kunut atau tidak, kita tidak tahu. Tapi dohirnya apa? Islam. Kita pun merasa tergugah, harus kita bantu setidaknya dengan doa, kan begitu. Begitu pula ketika kemudian kita melihat orang-orang kafir mendolimi, kita pun benci dengan orang-orang kafir yang mendolimi orang-orang Islam. Jadi benci perbuatannya, kan begitu. Nah, maka ini tabiat orang yang beriman, tabiat orang yang beriman. Maka ketika kita dalam hati kita, baik itu kita sengaja atau tidak, ada seorang ulama yang kemudian didolimi, kita senang, lalu kita langsung introspeksi, harus bisa jadi ada bibit-bibit kemunafikan. Kalau kita pun enjoy, kita tenang, ataupun kita merasa nyaman dengan perasaan itu, senang kalau ada ulama didolimi, maka itu nanti akan berkembang sehingga dia menjadi nifak atau munafik hakiki, sedangkan dia tidak sadar. Begitu, Pak. Jadi yang membimbing itu sebenarnya keimanan. Ada juga yang karena syubhat sebenarnya. Syubhatnya bagaimana? Syubhat itu kan tertutup. Ada sebuah penjelasan yang kurang sempurna dia tangkap, atau ada sebuah kebenaran yang tertutup sehingga dia tidak tahu mana benar mana salah. Orang yang seperti ini maka tidak jatuh kepada kemunafikan. Ya, tetapi kalau dia sudah tahu, apalagi hari ini kajian banyak. Ya, di mana-mana, dari YouTube ada, dari buku ada, kan begitu. Masjid-masjid banyak di Bandar Lampung. Malam Kamis ini, Pak ya? Malam Sabtu, Pak. Lupa, malam Kamis saja bawahnya. Malam Sabtu itu kalau kita cari ada mungkin sekitar 5 mungkin lebih kajian yang berbarengan dengan kajian kita di malam hari ini. Banyak, tinggal pilih temanya apa. Di sini tafsir, di sana apa. Atau di sini mungkin nggak ngerti ini cerita apaan begitu. Di sana mantep-mantep, bagus-bagus. Banyak. Nah, sekarang dia mengatakan saya nggak ngerti, saya tidak tahu hidayah. Maka tentunya ini merupakan perkataan yang pembuktiannya tentunya salah, kan begitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi masuk kepada cabang kemunafikan yang itu tingkatannya sekian dan sekian. Allah alam bisawab. Mau mengingat nih, Pak. Karena nifak itu ada dua. Nifak ada dua. Nifak i'tiqad sama nifak amali. Nifak amali, nifak i'tiqad. I'tiqad itu yakin, amali itu amalan. Maka 3
sifat orang munafik. Apa itu? Fa idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika dia berbicara dusta, kemudian jika dia berjanji mengingkari, jika diberi amanah khianat. Ini tanda orang munafik. Tapi ini menurut ulama adalah nifak amali. Nifak yang itu berkaitan dengan perbuatan, belum sampai kepada keyakinan. Kalau sudah keyakinan itu yang kafir, fiddarkil asfali minan nar. Seperti siapa? Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay, orang Yahudi pura-pura masuk Islam, benci dengan Islam, sholat di belakang Rasul, sholat ngaji sama Rasul. Tapi apa? Fiddarkil asfali minan nar, karena nifak apa? I'tiqadi, keyakinan. Tetapi kalau kita tidak obati dari nifak amali itu, ya, ada rahasia kaum muslimin dia sampaikan kepada musuh-musuh Islam sebagaimana terjadi di zaman Rasul, kan begitu. Kalau dia tidak obati, lama kelamaan nanti apa? Akan terkikis keimanannya, yang tersisa tinggal apa? Nifak i'tiqadi. Jadi benci dengan ajaran Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin lah. Kayaknya cukup ini Pak Bu ya. Gimana? Cukup atau belum? Cukup. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita. Dan ini motivasi untuk kita semuanya. Bagaimana kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya surga Allah itu sebenarnya mudah kalau misalkan kita memahaminya. Ada sebuah buku namanya Al-A'mal Al-Yasirah Wal Ujur Al-Kabirah atau Al-Azimah. Ada buku yang judulnya Amalan Ringan Pahalanya Besar. Ada itu bukunya, sekitar 80 halaman. Bagaimana seseorang membaca zikir. Jadi amalan yang ringan itu tidak butuh biaya besar dan tidak butuh tenaga yang besar juga. Itu amalan ringan, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau setelah wudu membaca syahadat dan doa setelah wudu. Itu pahalanya besar. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur, memberikan kepada kita kesempatan, mari kita gunakan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga ketika kita di akhirat nggak nyesal. Kalau udah nyesel, pasti nyesel kita, semua orang nyesal. Cuman penyesalannya nggak terlalu berat. Udah berdiri ditambah lagi Pak ya. Mohon maaf kalau saya agak ngeprank Pak. Jazakumullah khairan. Gimana Pak doanya? Lupa nih Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.